sebuah kisah ada seorang ulama besar pada zamannya. Beliau dikenal sakti. Beliau adalah Syekh Syed Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri. Beliau inilah yang mengalahkan kesaktian guru Patimpus yang kemudian menjadi gurunya. Tidak banyak literasi tentang Syekh Syed Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri, atau lebih dikenal dengan Datuk Kota Bangun. Namun ada bukti nyata, yaitu makam atau tempat peristirahatan terakhir. Makam ini terletak di pinggiran Sungai Deli, dan sekarang dipenuhi rumah warga dan menjadi cagar budaya. Makam ini berada di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Dan untuk melepas rasa penasaran, kita Frans round menuju makam Datuk Kota Bangun, Cekidot. Alright John, okay, and so on my way, the blue mine, the blue shoe. Here we go. Oke John, ya kita ada di Jalan Cemara ya John ya. Kita mulai dari sini John untuk menuju ke sana John. Alright everybody. Assalamualaikum everybody. Thank you dengan video ini. And it's time to round. Let's go. Dikit. Nah, pagi nan cerah ini John di suatu hari. Ya. Yeah. Nah, kita mau menelusuri ya jejak digital. Kita mau ke Desa Helpetia John ya. Cuman kita dari Kota Bangun John, yang mana Kota Bangun ini memiliki sejarah indah pada masanya John. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang Kota Bangun itu katanya dulunya itu nama seorang ulama John. Nah, di depan itu ada melambai-lambai bendera Palestina John. Ada apa gerangan di sini, lampu merah ini. Untuk mencapai ke sana kita dari Simpang Brayan ini kita belok kanan ya. Jadi kita tidak dari atas John ya. Serangan Rafah. Alright everybody. 27 saudara syahid. Kita ambil ke kanan nanti John ya. Oke, ini Pulau Brayan John. Tempo hari juga udah kita bahas ya. Dan round kali ini kita ada di historical round ya. Kita mencoba menelusuri jejak sejarah, lintas sejarah. Yang mana pada masanya itu apa ya? Ya sangat berpengaruh ya dengan adanya Kota Medan gitu. Jadi ada upaya dari mereka itu. Jadi kalau Kota Bangun itu masuk kecamatan mana ya? Apa Medan Marelan atau apa ya? Aku kurang tahu pasti ya. Dan aku juga lupa ya dia di mananya gitu ya. Jadi kembali ke Datuk Kota Bangun itu ya. Kota Bangun itu seperti apa ya, julukan atau nama sih ya, aku kurang tahu pasti ya. Nanti kalian
Kalau yang tahu boleh berkomentar di sini ya, atau kalian yang tinggal di Kota Bangun boleh bercerita di kolom komentar ya, untuk melengkapi cerita Geta Prans kali ini ya. Pertama, untuk kecamatan boleh dilengkapi ya, apakah Kota Bangun ini termasuk dalam kecamatan Medan Medan Marelan, Medan Deli atau apa gitu ya. Karena Medan itu terdiri dari beberapa kecamatan sih, Ainu seperti itu. Jadi Kota Bangun itu adalah seorang ulama besar pada masanya ya, yang bernama Syekh Said Muhammad Ibnu Attari Al-Jubrih gitu. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya, namanya memang bagus. Jadi Syekh ini atau datuk lah ya, kita nyebutnya datuk Kota Bangun aja ya biar enak ya. Aku juga sulit untuk menghafal namanya gitu. Dia ini dipercayai Sakti Mandraguna John ya, datuk Kota Bangun ini Sakti Mandraguna. Jadi dulu kan banyak orang-orang kuat, banyak orang-orang sakti ya. Sekarang juga banyak orang sakti gitu. Cuman ya harus pakai gini. Dia sekitaran sini belok kiri, tapi aku nggak tahu pasti ya di mana ya. Dia sebelum Titi Papan sih. Nah, jadi karena kesaktiannya itu sampai terdengar ke orang sakti di Tanah Karo sana, John, yang kemudian menjadi pendiri Kota Medan, yaitu Guru Patimpus ya. Jadi wah, ada orang sakti, istilahnya gitulah ya kan. Ada orang sakti di sana, di mana? Di Kota Bangun. Di daerah sini, di daerah Deli ada orang sakti. Wah, penasaran lah si Guru Patimpus ini ya kan. Wah, Guru Patimpus ini penasaran, dia samsum turun gunung lah dia ya kan. Oh, ini kan orang Karo ini kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon diperbaiki ya atau gimana. Jadi nyariin lah si datuknya itu kan, si Guru Patimpus nyariin datuk Kota Bangun. Apa betul nih sakti nih, sur kali awak nih, mau gas aja ini rasanya, gitulah ya kira-kira ya kan Jona. Cari-cari turun gunung, iya. Padahal pada masa itu nggak ada GPS John, tapi ketemu juga lah dia di situ John. Ketemu bicara-bicara lah, negosiator ya kan. Katanya sih dari pandangan sejarah mereka memang adu berantem lah, buat make a deal gitu ya. Kalau aku kalah begini, kalau kau kalah begitu ya. Jadi kalau nggak salah perjanjiannya itu, kalau Datuk Kota Bangun kalah, dia harus ikut ajaran tradisional dari Guru Patimpus. Kalau sebaliknya Guru Patimpus kalah, dia harus memeluk Islam, gitulah ceritanya ya. Dan akhirnya Guru Patimpus juga kalah gitu, walaupun nggak tahu mereka tanding apa, bergulat apa, tapi ya kalah gitu ya. Dan terjadilah pengislaman di situ John, karena memang Datuk Kota Bangun ini ulama besar ya pada masanya. Nah, jadilah cium tangan si Guru Patimpus ini, jadi gurunya lah gitu John. Memang Kota Bangun ini tidak banyak tertulis ya sejarahnya gitu. Mungkin juga hampir terlupakan gitu, untold history lah gitu ya. Cuman pada sekitaran situ masyarakat mempercayai bahwa kesaktiannya itu memang ada kisah-kisah mistis tersendiri ya bagi masyarakat situ. Dan ini kita akan melewati jembatan Kota Bangun itu John. Kemarin sempat rame akan dicantiin, direnovasi jembatan itu supaya kuat menjadi, karena memang itu jembatan lintas ya antara warga lah, masyarakat
untuk kerja di sini kan, di sini banyak pabrik-pabrik gitu ya. Ini kita berada di mana dan aku juga lupa ini dia belok mana. Apakah memang masih renovasi sehingga bisa lewat atau gimana? Kita lihat dulu nanti ya jembatannya ya. Jembatan Kota Bangun ya. Memang serem juga cerita kalau di jembatan ini, John. Banyak itulah pembegalan atau apalah gitu ya kalau saat ini ya. Ini aku pun lupa ini, apakah kita udah kelewatan atau apa, belum aku nggak tahu juga ini. Mungkin ini udah masuk Kota Bangun ya. Untuk batas wilayahnya aku kurang paham ya. Dan di situ di pinggir sungai itu Sungai Deli, John ya. Kembali ke cerita sungai, jadi ingat itu Sungai Deli yang pada masa itu memang terpopuler, terkenal lokasi perniagaan itu dulu, jalur perniagaan ya. Apakah dia ke Belawan sana untuk pusatnya gitu ya, nggak tahu. Ini penyebarannya mungkin melalui Sungai Deli itu. Nah, jadi Datuk Kota Bangun itu berada tinggal di tepi sungai itu, John, dan ada makamnya hingga saat ini ya. Aduh, yang merupakan cagar budaya ya kalau nggak salah ya. Ini kita berada di Yosudarso KM berapa tadi ya. Ini jalan Yosudarso, dia ada di sebelah kiri. Mungkin ini udah masuk wilayah Kota Bangun ya. Nah, kalian kalau yang orang-orang sini bolehlah berkomentar ya. Jadi minimnya informasi sejarah Kota Bangun boleh ditambahkan ya. Jadi kalau memang penyampaianku semeraut atau apa, mohon maaf. Karena kita juga mencari alamat sambil menjelaskan. Nah, apa itu ya? Apa itu belok kiri itu ya? Apakah belok kiri ini ya? Sepertinya iya ya, belok kiri ya. Ini ya. Kita belok kiri sini, Don. Nah, aduh. Iya. Aduh, di sini ada, di pinggir sungai itu ada makamnya, Don. Ada makam Datuk Kota Bangun. Di sini gantian jalannya, Don ya. Wah, ini perumahan warga. Oh, ini ada makam pekuburan. Nah, kan ini beda, John, beda jembatannya, John. Beda jembatan yang kita maksud sih, beda, John. Aduh, bismillah. Oh iya, sama, John, betul, John. Nah, oh, itu masih diperbaiki, John. Masih diperbaiki. Jadi memang di sini, John, dan masih ditutup, John. Mohon maaf ini, John. Nah, perjalanan deh. Nah, jadi inilah yang akan dipercantik, John ya. Katanya ini panjangnya 30 meter sih. Nah, ini dia, John. Kita belok kanan, John. Belok kanan katanya ada makam dari Datuk Kota Bangun itu, John. Nah, itu sungainya, John, pinggiran sungai, cantik, John ya. Sungai nan bersih, John ya. Nah, ini, John. Nah, ada makamnya nih, John. Nah, John, makam Datuk Kota Bangun, keren, John. Jadi ini makamnya. Aduh.
budaya hijau di sini John. Sungainya pun cantik John. Nah, makam Syekh Said Muhammad John. Keren John. Datuk. Jadi di sini pernah ada peristiwa bersejarah John ya. Dan ini adalah guru dari Guru Patimpus. Kita nggak masuk sana John ya, kita hanya memberitahu aja bahwa di sini ada makam Datuk Kota Bangun. Mungkin suatu saat nanti kita singgah di situ John ya, kita telusuri lebih jauh John. Ada maka mungkin kita berziarah atau apa nanti John ya. Oke, tidak hari ini John. Dan kita akan terus ya ke sana John. Jadi kita nggak menguli apa ya, nggak menguli detail untuk makamnya itu. Kita hanya melintasi lokasi Datuk Kota Bangun yang pernah terkenal pada masanya. Di sinilah dia tinggal dan Guru Patimpus adalah muridnya yang kemudian mendirikan Kota Medan. Dengan pertemuan itu dikasih lahan Guru Patimpus sama Syekh Datuk Kota Bangun. Kambing kalau nggak salah, daerah Kambing sana. Dan ini lintasan pinggir Sungai Deli ya. Oke, sungainya juga udah bersih ya. Jadi itu aja John ya, untuk historical Kota Bangun ya. Untuk wilayah-wilayahnya aku kurang paham. Mungkin nanti detail-detailnya akan ada suatu masalah kita balik lagi ke situ untuk cerita-cerita Dato itu sendiri ya, narasumber kita cari ya. Tapi nggak pandai untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber gitu ya. Oke, itu aja John. Thank you ya udah menemani aku sejauh ini, dan mohon maaf bila ada cerita-cerita yang salah atau berlebihan atau gimana, mohon diperbaiki John, agar kita bisa mengkoreksi diri ya. Dan sekarang November kita berada di Kota Bangun. Who knows, for the next kita lanjut di bulan-bulan berikutnya atau gimana, kita balik lagi gini nanti cekidot aja John. Oke ya, sekali lagi thank you banyak, and assalamualaikum everybody, thank you for watching and see ya, dadah.